Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Hadratul mukarram wal muhtaram, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis-hadis tentang wasiat-wasiat Allah kepada yang ditujukan pada hamba-hambanya, wasiat ilahiyah. Kemarin sampai kepada firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam agar beliau selalu menjadi orang yang waspada. Kemudian juga diperintahkan untuk mencari teman, yang teman tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar teman untuk ngobrol, teman untuk bersenang-senang, akan tetapi teman yang bisa mengajak kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk selalu berzikir kepada Allah dan untuk melarang orang-orang zalim untuk ingat sama Allah. Karena ingatnya orang zalim kepada Allah berbeda dengan ingatnya orang-orang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang zalim ketika ingat pada Allah seolah-olah menantang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingatnya untuk bertaubat kepada Allah, maka mudah-mudahan mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah bersumpah, barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Wa auhallahu ta'ala ila ba'di anbiya'ihi alaihimussalam. Dan Allah berfirman kepada para nabi-nabinya. Allah berfirman, Allah mewahyukan kepada sebagian nabi-nabinya Allah atasnya keselamatan. Qul, katakanlah oleh kalian, liqaumika, kepada kaummu, la tadkhulu madakhil a'da'i. La tadkhulu, janganlah kalian semua masuk, madakhil a'da'i, tempat-tempat musuh-musuhku. Wala talbasu malabisa a'da'i, dan janganlah kalian memakai pakaian-pakaian musuh-musuhku. Wala tarkabu maraqiba a'da'i, dan janganlah kalian menaiki kendaraan-kendaraan musuh-musuhku. Wala tut'imu mat'ima a'da'i, dan janganlah kalian memakan makanan-makanan musuh-musuhku. Fatakunu a'da'i kama hum a'da'i, sebab kalau kalian masuk ke tempat orang-orang, ke tempat musuh-musuhku, kemudian memakai pakaian musuh-musuhku,
kemudian menaiki kendaraan-kendaraan musuh-musuhku, dan memakan makanan musuh-musuhku, maka kalian akan menjadi musuhku, sebagaimana mereka adalah musuh-musuhku. Firman Allah, wahyu Allah diwahyukan kepada sebagian nabinya agar menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya kaumnya dilarang untuk memasuki tempat-tempat musuh-musuhnya Allah. Apa itu tempat-tempat musuh-musuhnya Allah? Siapa musuh-musuhnya Allah? Musuh-musuhnya Allah adalah orang-orang yang berbuat zalim, yang melanggar perintah-perintah Allah, yang menentang perintah-perintah Allah, yang di dalamnya banyak perbuatan kezaliman, perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar perintah-perintah Allah. Maka ada satu kaum, satu kampung yang isinya orang-orang zalim semua, la tadkhulu, maka janganlah kalian masuk ke sana. Pasti akan terbawa, terpengaruhi oleh suasana orang-orang yang zalim. Jangan memasuki tempat-tempat musuh-musuhnya Allah. Siapa musuh-musuhnya Allah? Orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang-orang yang menjadikan agama Allah hanya sebagai main-mainan saja. Orang-orang yang tidak mengenal lagi halal haram lagi, tidak mengenal lagi peraturan-peraturan Allah, yang ia kenal hanya bagaimana syahwatnya, nafsunya bisa disampaikan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya maka ditinggalkan, dilanggar, maka jangan memasuki. Wala talbasu malabisa adai, dan janganlah kalian memakai pakaian-pakaian musuh-musuhku. Apa maksudnya? Siapa musuh Allah? Maka orang-orang zalim, siapa ketuanya orang-orang zalim itu? Siapa gurunya? Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah iblis laknatullah alaihi. Apa pakaian orang zalim? Yang paling besarnya adalah takabur. Pakaiannya adalah sombong. Di bawah sombong ada ujub. Di bawah ujub ada ria. Itulah pakaian-pakaian orang-orang atau musuh-musuh Allah. Ya. Kenapa tidak boleh manusia itu sombong? Karena sombong adalah merupakan bajunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana iblis laknatullah alaih dikeluarkan dari surga gara-gara merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah firmankan, perintahkan iblis untuk bersujud hormat kepada Nabi Adam, dia fa'aba, dia menolak. Iblis tidak melihat siapa yang memerintahkan. Dia melihat apa yang diperintahkan. Fa'aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak untuk taat pada Allah, sehingga Allah tanya, ma manaka antasjuda lima khalaqtani. Apa yang menyebabkan kamu menolak perintah saya? Padahal ini makhluk yang namanya iblis ini kana minal jinni, dalam makhluk nomor 1 yang taatnya luar biasa pada Allah, pemimpin para malaikat ketika itu. Karena saking taatnya, saking luar biasa, karena merasa diri paling dekat dengan Allah,
Maka ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, sujud hormat, dia menolak. Allah bertanya, kenapa kamu tolak? Kenapa kamu tidak sujud? Ma mana'aka, apa yang menyebabkan dirimu tertahan untuk melaksanakan perintahku? Iblis menjawab, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya Allah dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau jadikan Nabi Adam dari tanah. Maka muncul kesombongan, dan kesombongan itulah yang menghapus segala amal ibadah yang baik, yang menghapus kedudukannya yang tinggi, sehingga iblis menjadi makhluk yang terkutuk oleh Allah ila yaumil qiyamah. Diusir oleh Allah gara-gara sombong. Maka fala talbasu malabisa a'da'i, janganlah kalian memakai pakaian musuh-musuhku. Wala tarkabu maraqi ba'da'i, dan janganlah kalian menaiki kendaraan-kendaraan musuh-musuhku. Sampai kendaraannya pun tidak boleh Allah untuk dinaiki oleh umat para nabi tersebut. Wala tu'imu ma ta'ima a'da'i, dan janganlah kalian memakan makanan-makanan musuhku. Apa makanan musuh-musuh Allah? Adalah segala sesuatu yang Allah haramkan. Kemudian apa nih kendaraan-kendaraan orang-orang atau musuh-musuh Allah? Adalah cara-cara mereka dalam melaksanakan, dalam menggapai keinginannya. Apa kendaraannya? Segala macam yang Allah larang. Bagaimana supaya dia terpilih menjadi kepala? Bagaimana caranya? Maka dia suap. Orang-orang dipilih, dibayar supaya memilih dia. Itulah kendaraan-kendaraannya, atau tata cara yang Allah haramkan. Jalurnya untuk dilewati, tapi dia lewati. Pokoknya yang penting maksud saya tercapai. Yang penting cita-cita saya tercapai. Apapun jalannya, kalau untuk bunuh semua. Walaupun lewat jalan curang. Yang penting saya menang. Adalah cara-cara kecurangan, cara-cara kezaliman yang mereka naiki. Wala tarkabu, maka jangan naiki. Kok bisa menang, Pak? Padahal curang. Apakah Allah tidak mengizinkan? Justru Allah izinkan dia menang. Tapi tidak Allah ridhoi. Beda dengan orang yang diridhoi oleh Allah, maka Allah akan turut membantu. Dia diizinkan, tapi tidak Allah ridhoi. Maka adanya hanya perjalanannya tidak penuh dengan keberkahan, yang hanya ada masalah-masalah tumbuh lagi. Ayo terus, bukan menambah suatu kebaikan. Artinya tidak berkah. Apa sih berkah itu? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Apabila rizki kita yang Allah berikan kepada kita berkah, maka dengan rizki tersebut kita semakin banyak berbuat kebaikan. Dengan rezeki yang Allah berikan, kita bisa bersedekah, kita bisa nolong orang, kita bisa ibadahnya makin rajin, dekat dengan Allahnya makin gampang. Itu namanya berkah. Kalau nggak berkah bagaimana? Dengan rezeki kita, dengan rezeki yang Allah berikan pada kita, malah dijadikan buat hal-hal yang tidak berguna.
Maka janganlah menaiki kendaraan-kendaraan orang-orang atau musuh-musuh Allah. Wala tut'imu ma ta'ima a'daijan, janganlah kalian semua memakan makanan-makanan musuh-musuhku. Adalah makanan-makanan yang Allah haramkan. Bisa jadi bentuknya halal. Makanannya bisa jadi halal, tetapi bagaimana dia mendapatkannya dengan jalan yang haram, maka jadi haram. Dengan jalan korupsi, dengan jalan yang tidak Allah benarkan, yang Allah haramkan dia makan. Fatakunu adai, kalau kalian semuanya memakan, masuk ke tempat orang musuh-musuhku, menaiki kendaraan musuh-musuhku, memakai pakaian musuh-musuhku, dan memakan makanannya, fatakunu adai, maka kalian semua akan menjadi musuhku. Kama hum adai, sebagaimana mereka adalah musuh-musuhku. Kalau sudah di musuh Allah, ya sudah. Tidak ada tempat bagi musuh Allah kecuali di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa auhallahu ila Daud alaihissalam, dan Allah firmankan, Allah wahyukan pada Nabi Daud alaihissalam, kun bi musta'nisan wa min siwa mustawahishan. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, kun bi musta'nisan, wahai Daud, jadilah kamu bersama saya, bersikap kepada saya musta'nisan, dengan lemah lembut. Wa min siwa mustawahishan, waman siwa mustawahishan, dan kepada orang selain saya mustawahishan, tegas. Artinya, wahai Daud alaihissalam, jika engkau bersama saya musta'nisan, maka hendaknya merendahkan diri, menunjukkan bahwasanya saya memang makhluk Allah yang lemah. Jadi ketika kita bermunajat kepada Allah, ingat pada Allah, Nabi Daud diperintahkan untuk menunjukkan rendah diri kepada Allah, bahwasanya beliau makhluk Allah yang lemah. Artinya apa? Nabi Daud alaihissalam itu mukjizatnya, besi di tangan beliau itu kayak tanah liat. Besi di tangan Nabi Daud itu kayak tanah liat. Beliau bisa bikin pedang, bisa bikin baju perang dari besi, karena besi di tangan beliau itu kayak tanah liat, gampang. Kalau kita kan mau bikin pisau, ya besinya gelondongan, ditempak dulu, dibakar dulu, digandian dulu. Kalau beliau mah tinggal udah aja bikin aja udah. Saking perkasanya. Maka kata Allah, firman Allah, ya Daud, ketika engkau dengan saya, tunjukkan sebagai makhluk yang rendah diri, merendah serendah-rendahnya. Waman siwa mustawahishan, dan terhadap orang selain saya, tunjukkan ketegasan, tunjukkan keperkasaan. Artinya apa? Jangan sampai di hadapan makhluk Allah yang lain malah ngelempuruk. Harus kelihatan wibawanya, tunjukkan kewibawaannya. Tapi kalau di hadapan Allah, ya sudah, karena yang ngasih adalah, yang ngasih kekuatan ya Allah, ngasih kekayaan ya Allah. Ya Daud, qul lisiddiqina min ibadi bi falyafrahu wa bi dzikri falyan'amu. Wahai Nabi Daud alaihissalam,
Katakanlah kepada orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, shadiqin, min ibadi, dari umat, dari hamba-hambaku, bi falyafrahu, dengan saya, kata Allah, falyafrahu, hendaklah dia bergembira. Ketika menghadap Allah hendaknya senang, bergembira, gembira sekali. Datang mau sholat bukan karena terpaksa, tapi hendaknya mau sholat itu, mau menghadap Allah itu senang, bergembira sekali. Falyafrahu, hendaklah mereka semua bergembira. Bidzikri falyan'imu, dan dengan mengingat saya, falyan'imu, maka hendaklah merasa nikmat mereka. Nabi Daud diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dari hamba-hamba Allah, untuk hendaknya bergembira dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita hendaknya bergembira. Di antara tanda-tanda iman kita luar biasa. Sebentar lagi bulan Ramadan. Hati kita tuh merasa gemetar, senang, wah. Berarti ada tanda-tanda iman kita luar biasa. Senang menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang imannya lemah, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik, ketika datang perintah Allah bulan puasa, aduh, puasa bentar lagi datang, duitnya belum ada, padahal puasa nggak butuh duit, Pak. Pikirannya sudah. Dan setiap hari kita juga diperintahkan menghadap Allah. Alhamdulillah, sebentar lagi zuhur selesai, saya melaksanakan sholat subuh, saya niat untuk menunggu datangnya perintah Allah berikutnya, yaitu sholat zuhur. Terus ketika diniatkan untuk menunggu perintah Allah selanjutnya adalah, maka duduk kita juga dinilai sebagai pahala, jalan kita dinilai sebagai pahala, ngobrol kita juga dinilai sebagai pahala. Sehingga dijaga oleh Allah. Ngobrolnya ngobrol yang benar, melangkah yang betul, yang benar, Allah bimbing akhirnya. Maka sini Nabi Daud diperintahkan menyampaikan, bi falyafrahu, hendaklah mereka, hamba-hamba itu yang jujur tadi, dengan saya mereka bergembira. Bidzikri falyan'amu, dan hendaknya mereka merasa nikmat ketika mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir kepada Allah mereka merasa nikmat. Bagi orang-orang yang menjalani thariqah, menjalani tasawuf, yang namanya orang, Pak, ada kalanya lagi seneng tuh ya, seneng ngaji, Allah kasih itu seneng zikir, seneng sholawatan. Tapi ada kalanya Allah cabut rasa senangnya. Kenapa Allah cabut? Kemudian rasa dadanya sesek, gak enak lagi ngaji, gak enak lagi sholat, gak enak lagi. Padahal tadinya senang. Di situ kita diuji dengan hati kita, jangan suudzon pada Allah. Justru harus husnudzon. Kenapa Allah menjadikan saya sesek nih? Mau sholat sesek. Allah pengen tahu kita ini menyembah Allah gara-gara masih seneng, karena kita seneng apa? Gara-gara kita nikmat ibadah. Maka Allah cabut itu supaya menunjukkan bahwasanya kita lagi senang, kita nggak senang juga tetap ngaji, tetap sholat. Sehingga kita menyembah Allah itu bukan karena kita lagi senang, tapi memang ya Allah ingin mengingat supaya kita ikhlas kepada Allah. Karena kebanyakan kita diajari dari dulu, para ulama kita, para kiai kita memberikan ayat-ayat motivasi.
Kalau pengen hajatnya kabul, maka baca sholawat sekian, sekian, sekian. Ketika hajatnya sudah kabul, sholawatnya hilang. Kalau pengen hajatnya terkabul, maka tahajud. Sholat hajatnya sudah dikabulkan sama Allah, tahajudnya libur. Sholawatnya libur, sholawatnya pere. Berarti ini orang sholawat kepada Allah, sholat hajat pada Allah, tahajud pada Allah, supaya Allah menuruti keinginannya, bukan dia menuruti perintah Allah. Ketika keinginannya sudah dinuruti sama Allah, sudah wassalam. Wal'iyadzu billah. Maka Allah pengen orang-orang yang menjalani thariqah tadi, yang menyembah Allah hanya kepada Allah saja, bukan karena sedang kondisi hatinya lagi senang. Baik lagi kondisi hati senang ataupun susah, tetap jamaah, tetap sholat, tetap ngaji. Walaupun ketika lagi senang bisa sampai 2 halaman, ketika lagi sesak ya minimal 1 halaman, terus, tapi tetap terus. Allah pengen kita menyembah Allah itu ya benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena keinginan kita dikabulkan sama Allah. Kita baca sholawat karena kita memang satu. Nah, ketika kita baca sholawat, niat baca sholawat, niatkan dulu dalam hati. Pertama adalah amiran li amrillah, mentaati perintah Allah. Ya Allah, ingsun maha sholawat karena mentaati perintah Engkau. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah pertama itu. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat pada Nabi Muhammad SAW padanya. Itu perintah Allah. Maka ketika baca sholawat, niatkan untuk pertama mentaati perintah Allah. Niat yang kedua adalah untuk supaya menampakkan kecintaan kita. Ya Allah, saya baca sholawat ini karena saya cinta pada Nabi Engkau. Saya kangen kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya baru, ya Allah, mudah-mudahan dengan baca sholawat hajat saya dimudahkan, hajat saya diijabah, dikabulkan. Jadi yang tiganya, yang terakhirnya baru kepengenan kita apa. Dan semua ibadah yang kita laksanakan diniatkan adalah untuk pertama taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang Allah perintahkan. Sholat berjamaah juga khusus bagi laki-laki berjamaah. Apa sih nawaitunya kita berjamaah adalah satu, mentaati perintah Allah, sholat pada waktunya. Kemudian kedua adalah untuk mensyiarkan Islam, mentaati perintah Rasulullah, sholat berjamaah bagi laki-laki. Kemudian ketiga, mensyiarkan Islam. Di masjid kalau gede begini bagus, yang mensyiarkannya, yang memenuhi siapa? Ya orang-orang beriman. Gak mungkin orang kafir masuk masjid, Pak. Azan kumandang kenceng-kenceng, azannya bagus, enak. Gak mungkin orang kafir masuk masjid. Kalau bukan kita yang muslim yang meramaikan agama kita sendiri, gak mungkin orang lain. Maka di sini wabi zikri falyan'imu, dengan ingat pada Allah, zikir pada Allah, maka hendaknya mereka menikmati. Ada orang sampai mengatakan, kamu sudah Islam tapi belum beriman. Kenapa dikatakan sudah Islam tapi belum beriman? Ya KTP-nya Islam. Tapi ketika datang perintah sholat, azan berkumandang, enggan untuk menyambut sholat tadi. Dalam Al-Quran dijelaskan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ada orang Islam malas sholat, ya dia belum beriman, Islam doang. Artinya imannya berkurang. Nggak sholat, imannya berkurang. Padahal luar biasa, ya. Luar biasa sekali. Sholat itu perintah Allah
yang perintahnya disampaikan bukan kepada melalui malaikatnya, tetapi langsung Allah panggil Rasulullah menghadap Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Beda dengan perintah-perintah yang lain, puasa, zakat, haji, itu melewati wahyu. Melalui perantara malaikat Jibril menyampaikan wahyu, tapi ke sholat, Allah panggil Rasulullah langsung. Melalui peristiwa Isra Mi'raj. Maka kita sebagai hambanya, sebagai umatnya Rasulullah, Allah pengen ketemu hambanya. Bahasa gampangnya ngomong, kita semua pengen menghadap Allah, gak mungkin, gak bisa, kecuali Rasulullah. Dengan Mi'raj, Rasulullah ketemu Allah SWT. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, kalau umatmu pengen ketemu saya kasih waktu 5 kali. Sok, itu waktu dia bertemu dengan saya. Allah sendiri yang turun langsung. Karena kita nggak mungkin naik. Maka Allah sendiri yang turun langsung dengan perintah sholat 5 waktu tadi. Maka sholat itu adalah sarana mi'rajnya kita, ketemunya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh orang sholat selangaran, Mbak. Allahu Akbar, potar ke atas. Ada nggak, Pak? Nggak sopan. Menghadap Tuhannya selangaran. Itu mi'raj kita kepada Allah. Maka dijadikan 5 kali sehari ketemu. Umat yang lain nggak ada, Pak. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu Buddha, nggak ada di jadwal itu nggak ada. Cuman seminggu sekali. Itu juga kalau pengen. Sehari 5 kali bersimpuh, setiap duduk tawaruknya, Rabbi firli warhamni wajburni. Kurang enak apa coba? Kurang sayang apa Allah sama kita? Diajarin sampai kata-katanya, ya Allah ampuni saya, warhamni sayangi saya ya Allah, wajburni jaga saya ya Allah, warfa'ni angkat derajat saya ya Allah. Kalau yang punya akal sehat, waras, pasti ngiri. Enak banget ya ketemu Tuhannya sehari 5 kali. Untuk kita bersyukur karena kita dijadikan orang-orang Islam. Nah, itu nikmat yang luar biasa. Falyafrahu, hendaklah bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf yang sebesarnya. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.